Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini sampai selesai atau tuntas, disclaimer dulu nih Kak. Sekarang disclaimernya ini apa Kak? Nah, disclaimer-nya adalah ketika kalian mau menonton video ini, pastikan nih teman-teman, kalian sudah membaca dan melihat PPT yang sudah kami share di grup kelas. Dan juga sudah membaca tuntas nih makalah yang kami taruh di grup kelas. Nah, supaya nanti teman-teman di saat kalian menonton video ini kalian tidak merasa kebingungan. Nanti bilang, ini pertanyaan timbul dari mana ya? Ternyata nggak ada sumbernya. Ternyata kami sudah kirim sumber-sumbernya atau makalah, baik itu makalah dan PPT-nya di grup. Dan pertanyaan kita muncul dari makalah yang telah kita buat dan sudah kita share di grup. Jangan lupa dilihat ya, Oke, tepat itu teman-teman. teman-teman. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam podcast kita saat ini. Bersama saya, Juan Adi Putranggala dengan NIM 71-2025-057 dan rekan saya Dengan saya, Kimberly Marsha Kasenda dengan NIM 71-2023-054. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang apa, Juan? Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai dari Perang Salib hingga Reformasi, dinamika kekuasaan gereja abad pertengahan. Nah, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita perkenalan diri dulu? Maksudnya kita dari kelas apa nih, dari kelompok berapa? Coba kasih tahu kita dari kelas apa? Nah, kami dari kelas mata kuliah Sejarah Agama Kristen dan Ekumenika kelas B, kelompok 3. Nah, jadi pada saat ini kami akan menemani waktu kalian untuk bincang-bincang santai tentang yang telah saya jelaskan tadi, yaitu Perang Salib hingga Reformasi, dinamika kekuasaan gereja abad pertengahan. Nah, sebelum kita undang narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik, bagaimana perasaan Kak Kim pada sore hari ini bisa berbincang-bincang bersama saya? Kalau perasaan saya sih senang ya, kita akan mengupas tuntas apa nih yang terjadi waktu itu. Dan bagaimana perasaan dengan Juan sendiri ketika nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Tentunya udah gak sabar ya, karena kita mau menerima informasi-informasi yang bermakna, yang tentunya menambah pengetahuan kita mengenai materi yang akan narasumber akan bawakan. Nah, oke, langsung saja. Kita akan mengundang narasumber kita yang pertama. Oke, teman-teman. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita yang pertama yang sudah semangat dan juga sudah ceria sekali hari ini untuk membahas apa saja yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum itu, perkenalkan diri dulu Kak, karena mungkin saya sama Kak Juan sudah kenal ya. Tapi teman-teman yang menonton belum kenal. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak. Baik Kak Kim. Jadi perkenalkan, nama saya Tivena Omega Lilo. Saya biasa dipanggil Vena. NIM saya 71-2025-032. Oke Kak Vena, dan Kak Juan coba kasih tahu kepada pemirsa apa sih yang akan kita bahas dan apa sih yang akan Kak Vena bahas pada saat ini. Nah, oke. Saat ini kita sudah bersama dengan Kak Vena. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi mengenai perang-perang salib dan perlawanan Bernhard dari Clairvaux. Nah, kita akan langsung pada pertanyaan untuk menggali informasi mengenai materi ini. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah perang salib mulai dari latar belakang, penyebabnya, hingga berakhirnya kekuasaan Kristen di tanah suci. Baik, Kak Juan. Jadi, sini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib. Nah, Perang Salib itu terjadi pada akhir abad ke-11 dengan latar belakang jatuhnya Palestina, Syria, dan Asia Kecil ke tangan bangsa Turki. Nah, keadaan ini menghambat ziarah umat Kristen ke tanah suci dan dianggap mengancam eksistensi agama Kristen itu sendiri. Nah, menanggapi permintaan bantuan dari Kaisar Bizantium, Paus Urbanus II dalam Konsili Clermont tahun 1995 menyerukan umat Kristen untuk merebut kembali Yerusalem. Nah, seruan ini memicu serangkaian konflik. Yang pertama itu ada Perang Salib yang pertama. Nah, ini terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Nah, meskipun pasukan awal itu tidak teratur, pasukan selanjutnya yang lebih disiplin berhasil merebut Yerusalem pada 1099
dan mendirikan kerajaan Kristen Latin. Selanjutnya ada perang salib kedua pada tahun 1189 sampai 1192. Nah, perang ini dipicu karena kekalahan pasukan Kristen dan direbutnya Yerusalem oleh Sultan Saladin pada 1187. Nah, ini melibatkan tokoh besar seperti Richard dari Inggris, Philip August dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Nah, perang ini juga gagal untuk merebut kembali Yerusalem, sehingga berlanjut pada perang salib yang ketiga, yang terjadi pada tahun 1189 sampai 1192. Nah, perang ini sendiri dipicu oleh kekalahan pasukan Kristen. Sorry, saya ralat. Tadi pembahasan terkait perang salib yang ketiga. Nah, perang salib yang kedua itu digalang setelah jatuhnya kota Edessa. Perang ini dipimpin oleh Bernhard dari Clairvaux, namun berakhir dengan kegagalan. Nah, langsung ke perang salib yang keempat. Di perang salib yang keempat itu terjadi sekitar tahun 1202 sampai 1204. Nah, menyimpang dari tujuan awal, pasukan Kristen justru menyerang Konstantinopel, ibu kota Byzantium. Nah, pihak inilah yang melemahkan kekuasaan Kristen di timur. Dan perang salib yang kelima berfokus pada saat serangan ke Mesir, tetapi juga mengalami kegagalan. Dan perang salib yang keenam itu dipimpin oleh Kaisar Frederick II. Perang ini justru berhasil melalui diplomasi, berhasil menguasai Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret tanpa pertempuran. Namun kota Yerusalem kembali jatuh ke tangan Islam pada tahun 1244. Dan akhir dari perang salib ini, perang-perang selanjutnya semakin kehilangan pengaruh. Yang kekuasaan Kristen di tanah secara resmi berakhir pada tahun 1291 ketika kota Akko direbut kembali oleh Persia. Oh, nah ternyata Kak, ada berapa kan tadi perang salib dikatakan? 6. Nah, ternyata ada 6 kali dan telah jelaskan latar belakang terjadinya, penyebabnya hingga berakhirnya kekuasaan Kristen di tanah suci. Jadi seperti itu. Nah, banyak sekali ya ternyata perang salib pada saat itu ada 6 kali, tapi semuanya berakhir gagal. Nah, setelah seluruh serangkaian perang salib itu, apa saja sih dampak yang signifikan dari perang salib itu bagi Eropa itu sendiri? Atau dari berbagai aspek, misalnya aspek politik, ekonomi, sosial, dan rohani. Coba akhirnya bisa jawab. Oke, baik. Nah, jadi meskipun secara politik perang salib itu dianggap gagal, karena Yerusalem akhirnya tetap berada di tangan Islam, nah, perang ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Eropa dari berbagai sisi. Nah, sisi yang pertama itu pada sisi politik. Nah, usaha untuk merebut dan mempertahankan Yerusalem berakhir dengan kegagalan total. Nah, kekuasaan Kristen di wilayah tersebut runtuh dan perang salib keempat bahkan secara tidak sengaja melemahkan sekutu mereka, yaitu Kekaisaran Bizantium. Lalu pada dampak ekonomi dan sosial, Eropa justru memperoleh keuntungan besar di sini. Nah, perang salib itu mendorong berkembangnya perdagangan dengan dunia timur yang membawa barang-barang baru seperti rempah-rempah dan tekstil ke Eropa. Nah, hal ini memicu pertumbuhan kota-kota pelabuhan di Italia dan munculnya kelas sosial baru seperti pedagang dan pengrajin yang kaya dan berpengaruh. Selanjutnya pada dampak rohani dan keagamaan. Nah, dampaknya pada rohani dan keagamaan ini sangat beragam, di mana di satu sisi beberapa umat Kristen terdorong untuk hidup lebih rendah hati dan mendekatkan diri kepada Kristus. Namun di sisi lain, banyak pula penyimpangan yang terjadi, seperti maraknya penjualan relikui palsu dan eksploitasi nama perang untuk keuntungan pribadi. Dan dampak yang terakhir yaitu dampak institusional. Nah, perang salib itu melahirkan ordo-ordo kesatria religius seperti Ordo Templar, Johannit of the Hospitaller, dan Ordo Jerman. Nah, ordo-ordo ini awalnya bertujuan untuk melindungi para peziarah, namun kemudian berkembang menjadi institusi militer dan ekonomi yang kuat, serta memperkuat pengaruh gereja itu sendiri. Wah, jawaban yang sudah sangat terjawab ya, Kak Juan. Mungkin kita sudah memahami, saya dengan Kak Juan sudah memahami, dan pemirsa juga sudah memahami apa sih yang terjadi perang-perang salib pada saat itu. Setelah kita membahas materi mengenai perang-perang salib, kita lanjut pada materi yang berikut, yaitu perlawanan Bernhard dari Clairvaux. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi mengenai perlawanan ini. Yang pertama, jelaskan latar belakang kemunduran spiritual gereja setelah gerakan Cluny yang memicu munculnya kritik dan bagaimana hal ini melahirkan ordo-ordo rahib baru seperti Cistercians, dan siapakah Bernhard dari Clairvaux, apa latar belakangnya dan bagaimana ia berhasil mengembangkan biara Clairvaux
menjadi pusat reformasi yang sangat terpengaruh. Nah, mungkin narasumber bisa menjawab. Baik, Kak Ajman. Jadi setelah masa pergerakan pembaruan di radikani, gereja itu menghadapi tantangan baru nih, Kak, berupa kemunduran spiritual. Nah, semangat rohani yang seharusnya begitu ditegakkan menjadi inti kehidupan religius, di situ mulai terabaikan dan digantikan oleh kecenderungan duniawi dan di mana para rahib dan para klerus itu lebih mengejar kekuasaan serta kemewahan. Nah, kritik keras terhadap kondisi ini muncul dari biara-biara di Prancis pada akhir abad ke-11. Nah, sebagai reaksi terhadap sekularisasi ini, lahirlah orde-orde baru yang bertujuan untuk mengembalikan kesucian hidup. Nah, dua contoh orde besar yang lahir yaitu Ordo Carthusius dan Ordo Cistercians yang berpusat di situ. Nah, yang inti peraturan hidup mereka itu adalah ketaatan penuh pada satu peraturan dan satu pimpinan dalam struktur biara induk dan cabang. Nah, di tengah gerakan ini muncullah Bernhard dari Clairvaux yang menjadi judul pada bab ini, di mana Bernhard sendiri adalah seorang kesatria berasal dari Burgundia, di mana ia masuk di biara di Citeaux dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam Ordo di Cistercians. Nah, di bawah kepemimpinan Bernhard ini, ia memimpin sebuah biara cabang dari Ordo Cistercians ini, di mana biara itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Bernhard berhasil menjadikannya pusat reformasi rohani yang kuat. Terbukti dengan saat ia wafat, biara ini telah memiliki 700 rahib dan mendirikan 160 biara cabang. Oh, ternyata latar belakangnya seperti itu muncul. Latar belakang mundurnya spiritual gereja. Nah, mungkin bisa lanjut pada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini coba bandingkan pendekatan apa nih? 3. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi dengan jawaban pertanyaannya Juan, coba saya mau bertanya tentang coba bandingkan pendekatan Bernhard dari Clairvaux dan Arnold dari Brescia dalam melakukan reformasi gereja. Nah, jelaskan sikap kritis Bernhard terhadap gaya hidup duniawi para pemimpin gereja pada saat itu dan inti ajaran rohaninya dan kontrasnya dengan tuntutan radikal Arnold yang menolak kekayaan dan kekuasaan duniawi gereja hingga menyebabkan ia dihukum mati. Coba dijelaskan. Baik, jadi pendekatan baik dari Bernhard dari Clairvaux maupun Arnold dari Brescia ini dalam melakukan reformasi gereja itu sangat berbeda, baik dalam metode maupun tujuan akhir mereka. Di mana Bernhard dari Clairvaux dia memang melakukan kritik dari dalam. Ia dengan berani mengecam gaya hidup para paus maupun para klerus yang terlalu duniawi pada saat itu. Namun di sisi lain, Bernhard ini tetap mendukung pandangan teokratis Roma dan menghormati kewibawaan para pemimpin gereja. Jasa terbesar Bernhard itu sebenarnya terletak pada pembaruan dan pendalaman kesalehan batin, di mana ia mengajarkan bahwa jalan menuju kebahagiaan rohani tertinggi adalah dengan merenungkan kisah sengsara Yesus, yang dimana akan menyentuh hati, memicu pertobatan, dan dengan kerendahan hati akan mengikutinya. Sebaliknya, Arnold dari Brescia itu, dia melanjutkan seruan Bernhard dari Clairvaux dengan cara yang lebih radikal dan keras. Ia tidak hanya mengkritik gaya hidup para paus maupun klerus, tetapi ia menuntut perubahan struktural yang total. Arnold menuntut agar gereja secara resmi mengadopsi aturan untuk hidup dalam kemiskinan seperti Yesus dan harus melepaskan semua harta duniawi serta kekuasaan duniawi. Lebih jauh lagi, ia bahkan menolak pemerintahan hierarkis gereja itu sendiri. Nah, tuntutan radikal inilah yang pada akhirnya akan membuat dia dihukum mati oleh paus. Jadi, secara ringkas, Bernhard itu menuntut reformasi spiritual dari dalam, sedangkan Arnold menuntut revolusi struktural yang menghapus kekayaan dan kekuasaan duniawi gereja. Ini adalah sebuah perubahan yang mengarah pada akhir yang sangat berbeda bagi keduanya. Wah, teman-teman kita sudah mendengar dan ternyata sangat berbeda ya, Juan. Dari perbincangan kita yang tidak begitu panjang, dari materi perang-perang salib hingga perlawanan Bernhard dari Clairvaux ini, kita mendapatkan informasi yang banyak dan menambah pengetahuan kita. Nah, dan saat ini kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan berbagi pengalaman, berbagi informasi bersama kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Terima kasih.
Oke teman-teman, saat ini kita lanjut pada narasumber kita yang kedua karena tadi kita sudah berbincang-bincang nih dengan narasumber kita yang pertama. Saat ini kita sudah dengan narasumber kita yang kedua dan mungkin Kak perkenalan nama dulu sebelum kita akan mengupas tuntas di pembahasan apa kita yang akan disampaikan oleh Kak Jua nanti. Oke, halo guys. Perkenalkan nama saya Kirania Prinsi Safira Manoso, biasa dipanggil Kiran dengan NIM 71 2025 092. Nah, bersama Kak Kiran. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai kejayaan dan kemunduran kekuasaan Paus di abad pertengahan dan cita-cita kemiskinan dalam pembaruan. Nah, kita masuk pada materi yang pertama dulu, yaitu kejayaan dan kemunduran kekuasaan Paus di abad pertengahan. Nah, di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai materi pertama tadi, tentang kejayaan dan kemunduran kekuasaan Paus di abad pertengahan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perjalanan kekuasaan Paus dari masa Kaisar Frederik I hingga masa Paus Innocentius III menunjukkan puncak kejayaan gereja di abad pertengahan? Bisa saja. Nah, teman-teman, jadi kekuasaan Paus itu terlihat sejak masa Kaisar Frederik yang pertama, yang akhirnya terpaksa mengakui Alexander ketiga itu sebagai Paus yang disahkan pada tahun 1177. Namun, puncak kejayaan gereja Katolik terjadi pada masa Paus Innocentius ketiga yang terjadi pada tahun 1198 sampai 1216. Nah, pada masa ini, kekuasaan Paus itu tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga meluas ke bidang politik. Semua raja di Eropa itu harus tunduk kepadanya. Bahkan, mahkota mereka dianggap berasal dari tangan Paus. Nah, Paus Innocentius ini berhasil menguasai banyak kerajaan, seperti Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Hungaria, dan Denmark. Dia juga memimpin konsili Lateran keempat pada tahun 1215 yang menghasilkan keputusan yang penting tadi memban gereja seperti kewajiban mengaku dosa, izin khusus untuk mendirikan orde baru, serta pengakuan ajaran transubstansiasi yang terjadi. Nah, masa ini menandai kekuasaan tertinggi pada saat itu, yaitu gereja di Eropa. Oke, nah ternyata perjalanan kekuasaan Paus ini ternyata panjang ya untuk mendapatkan gelar Paus pada Kaisar Frederik I. Nah, kita lanjut pada pertanyaan kedua ya yang akan ditanyakan oleh Tati. Oke, kita lanjut saja pada pertanyaan yang kedua. Nah, apa sih penyebab kemunduran kekuasaan Paus setelah masa kejayaan Paus Innocentius yang ketiga? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekaisaran di Eropa pada saat itu? Nah, teman-teman, jadi kemunduran Paus itu dimulai sejak tahun 1215, di mana ketika Paus itu tidak lagi mampu mempertahankan kendali penuh atas para penguasa dunia. Nah, perselisihan antara Paus dan Kaisar Frederik ini menjadi titik balik penting. Frederik I ini menolak tunduk sepenuhnya kepada Paus dan memiliki pandangan yang lebih bebas terhadap ajaran gereja. Konflik ini menyebabkan perpecahan besar di dalam kekaisaran. Setelah kematian Frederik I, pada tahun 1250, Paus Urbanus yang keempat menyerahkan kerajaan Italia dan Sisilia kepada keluarga kerajaan Prancis. Akibatnya, kekaisaran Jerman menjadi lemah dan terpecah-pecah. Roma sendiri akhirnya jatuh ke tangan Prancis. Dari sinilah kekuasaan Paus mulai menurun, menandakan berakhirnya masa kejayaan dan dimulainya kemunduran otoritas gereja di Eropa. Nah, kita sudah mendengar yang cukup jelas, sangat jelas bagaimana
Paus mulai mundur atau mulai menurun ya pada saat itu. Mungkin Kak Juan? Ya, kita sudah mendengar juga kejayaan dan kemunduran kekuasaan Paus pada abad pertengahan. Oke, kita lanjut pada bab yang berikut atau materi yang berikut mengenai cita-cita kemiskinan dalam pembaruan. Nah, dalam cita-cita kemiskinan dalam pembaruan ini, kami ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk mengupas lebih dalam tentang materi ini, yaitu yang pertama, mengapa Fransiskus dari Assisi memilih hidup miskin dan apa makna kemiskinan bagi? Nah, Kak Juan, jadi Fransiskus ini memilih hidup miskin karena dia itu ingin meneladani Yesus Kristus dan percaya bahwa kehidupan kemiskinan ini adalah cara untuk hidup murni seperti Kristus. Baginya, kemiskinan itu bukan kehinaan, melainkan sarana untuk lebih dekat dengan Tuhan dan melayani sesama. Wah, menarik sekali dan sangat inspiratif ya, Fransiskus dari Assisi ini. Mungkin Kak Juan, saya langsung lanjut saja ya pada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kak Kiran. Apa perbedaan utama antara ajaran Fransiskus dari Assisi dan sekte Katari dalam hal pandangan tentang kemiskinan dan kehidupan duniawi? Nah, Kak Kim, jadi Fransiskus dari Assisi ini melihat kemiskinan sebagai cara untuk hidup murni dan melayani Tuhan dengan penuh kasih, yang tadi saya jelaskan. Nah, sementara sekte Katari ini menganggap dunia dan segala hal itu sebagai sesuatu yang najis karena diciptakan oleh kuasa jahat. Ajaran Katari ini menolak banyak aspek kehidupan duniawi dan sakramen, sedangkan Fransiskus tetap berpegang pada ajaran Injil dan ketaatan pada gereja. Oke, jadi Sangat ternyata berbeda seperti itu ya, ya. Kak Juan. Ternyata ini Fransiskus ini lebih memilih hidup miskin seperti Yesus Kristus. Meneladani Karena Yesus ya Kristus. untuk hidup seperti murni seperti Kristus. Nah, oke, jadi kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai beberapa materi. Kiranya materi yang telah Kak Kita Kim dengar dan saya dengar dan Kak Kiran telah sampaikan kiranya berguna dan menambah wawasan kita mengenai kejayaan dan kemunduran serta cita-cita kemiskinan dalam pembaharuan. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Kiran yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Balik lagi bersama dengan kami setelah 2 kali kita break tadi ya Kak Juan, dan kita sekarang sudah bugar, sudah kembali Sehat, sudah kuat, kembali semangat. Ya, saat ini kita langsung lanjut saja pada narasumber kita yang ketiga. Ini yang terakhir nih Kak Juan. Nah, kita akan membahas apa Kak Juan? Namun sebelum itu, kita mungkin perkenalan dulu siapa nih yang duduk di tengah kita pada saat ini. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tirsa Joanes Yamyetila, biasa dipanggil Tirsa, NIM 71-2025-04. Oke Kak Tirsa, mungkin langsung saja Kak Juan, apa sih pembahasan kita pada saat ini? Oke, menjadi pembahasan kita bersama narasumber kita ini yang Kak Tirsa. Ada beberapa materi yaitu melemahnya kekuasaan Paus dan krisis kepemimpinan gereja abad pertengahan dan 3 perintis reformasi gereja yaitu Wycliffe, Huss, dan Savonarola. Oke, pada saat ini kita akan masuk pada materi yang pertama yaitu melemahnya kekuasaan Paus dan krisis kepemimpinan gereja abad pertengahan. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengulas dan mengupas tentang materi ini. Nanti Kak Tirsa yang akan menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama. Mengapa kekuasaan Paus pada abad pertengahan mengalami kemunduran meskipun sebelumnya memiliki pengaruh besar terhadap para raja dan kehidupan politik di Eropa pada saat itu? Saya akan langsung menjawab. Kemunduran kekuasaan Paus pada abad pertengahan disebabkan oleh semakin kuatnya kekuasaan politik para raja serta munculnya konflik
antara kepentingan gereja dan negara. Paus Bonifatius yang ke-8 berusaha mempertahankan supremasi gereja dengan melarang raja memungut pajak dari gereja tanpa izin paus. Namun, tindakan ini menimbulkan perlawanan keras dari Raja Philip yang ke-5 dari Prancis yang bahkan berani menangkap paus. Peristiwa tersebut menjadi simbol bahwa kekuasaan duniawi raja ini mampu menandingi otoritas rohani paus. Selain itu, ketika Paus Clement yang ke-5 ini memindahkan kediamannya ke Avignon, gereja dianggap berada di bawah pengaruh politik Perancis. Raja pun kehilangan kepercayaan karena gereja lebih fokus pada urusan politik dan keuangan daripada spiritualitas. Oleh sebab itu, kemunduran kekuasaan paus tidak hanya disebabkan oleh tekanan eksternal dari raja-raja, tetapi juga oleh kelemahan internal gereja yang gagal menjaga moralitas dan netralitasnya sebagai lembaga rohani. Oke, ternyata itu adalah alasan mengapa kekuasaan paus pada saat itu mengalami kemunduran. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana krisis kepemimpinan gereja yang dikenal sebagai skisma besar memengaruhi kepercayaan umat terhadap institusi gereja Katolik pada masa itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Skisma besar pada tahun 1378 sampai 1417 merusak wibawa paus dan kepercayaan umat terhadap gereja Katolik karena munculnya 3 paus yang saling mengklaim sebagai pemimpin sah, menunjukkan gereja tidak bersatu dan terjebak dalam perebutan kekuasaan. Hal ini membuat umat bingung dan kehilangan arah. Meskipun Konsili Konstantin berhasil menyelesaikan perpecahan, kepercayaan umat sudah menurun dan memicu tuntutan pembaruan dan reformasi dalam gereja Katolik. Oke, ternyata seperti itu melemahnya kekuasaan paus dan krisis kepemimpinan gereja pada abad pertengahan tadi. Oke, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai 3 perintis reformasi gereja, yaitu yang pertama Wycliffe, yang kedua Huss, dan yang ketiga Savonarola. Oke, di sini kami akan tetap menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengupas tentang 3 perintis reformasi gereja ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa kesamaan utama dari ajaran John Wycliffe, Johannes Huss, dan Savonarola yang menjadikan mereka disebut sebagai perintis reformasi gereja pada saat itu? Nah, begini Kak Juan. Kesamaan utama dari ajaran John Wycliffe dan Johannes Huss dan Savonarola adalah keberanian mereka menentang penyimpangan dan korupsi dalam gereja Katolik, serta menegaskan bahwa otoritas gereja tertinggi dalam iman Kristen adalah Alkitab, bukan pemimpin gereja. Ketiganya juga menekankan pentingnya kesadaran hidup, pertobatan, dan kemurnian ajaran, sehingga ajaran mereka itu membuka jalan bagi reformasi besar yang kemudian dipimpin oleh Martin Luther. Oke, ternyata seperti itu ya Kak Kian. Terima kasih untuk narasumber kita yang terakhir pada hari ini, dan semoga teman-teman semua memahami dan dapat menyerap apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang sudah dijawab tadi oleh narasumber kita yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga.
Setelah kita sudah berbicara tentang banyak hal, ada 1, 2, dan 3 narasumber yang Iya. cantik-cantik ya, Kak Semua Juan. cantik-cantik ya. Iya, pada hari ini sudah kita interogasi, sudah kita tanya menanya apa sih? Kali informasi, menambah Iya. pengetahuan kita nih. Iya, dan berakhir sudah podcast kita pada hari ini, dan kiranya apa yang sudah kita dengar tadi bisa menambah wawasan kita dan juga Menambah pengetahuan kita, informasi kita mengenai sejarah gereja dan sejarah agama Kristen dan ekumenika. Tentunya di bagian bab 23 sampai bab 28. ya, betul sekali Kak Juan. Mungkin sudah Kak Juan, Ya. kita akan tutup sesi kita pada hari ini karena Kak Juan sudah capek, Ya, saya juga sudah mungkin, capek ya. aktivitas seharian pada hari ini. Dan Ya. makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menonton podcast ini dan share di grup teman-teman. Oke, akhir kata dari kami. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.